Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang mengidentifikasi dan menghitung sekuritas dilusiaan dan laba per saham. Saya, Renata Misarmasi, akan membahas materi tentang sekuritas dilutif dan skema kompensasi. Yang pertama, definisi sekuritas dilutif. Sesuai dengan istilah dilutif yang berarti penurunan, sama halnya dengan sekuritas dilutif yang dimana merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Lebih simpelnya, bahwa dalam perhitungan laba per saham, komponen atas atau pembilang yang merupakan pendapat, sedangkan pada komponen bawah perhitungan EPS yang merupakan saham biasa yang beredar, di mana jika semakin banyak jumlah saham yang beredar dikarenakan adanya sekuritas dilutif, maka akan berpotensi menurunnya nilai EPS atau sering dikenal dengan istilah laba per saham dilusian. Yang kedua, macam-macam sekuritas dilutif. Ada beberapa efek atau sekuritas yang digolongkan berbagai sekuritas dilutif atau sekuritas yang berpotensi menurun nilai laba per saham. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai macam-macam sekuritas dilutif. Yang pertama, opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya yang menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Opsi saham dibagi atas dua jenis, yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi menyebabkan jumlah saham perusahaan yang beredar menjadi bertambah sehingga mendilusi laba per saham. Contohnya, memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Yang kedua, waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaan utama dalam waran saham dalam opsi saham adalah pihak yang mengeluarkan dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Contohnya itu mirip dengan opsi saham, waran memberikan pemagangnya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbit obligasi tersebut. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yang suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang konversi. Pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan memungkinkan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut dan turunnya biaya modal dari pengeluaran obligasi tersebut. Contohnya, obligasi yang dapat dikonfirmasikan menjadi saham biasa seperti pada tingkat tertentu. Yang ketiga, efek dilusi. Efek dilutif adalah dampak dari penerapan sekuritas dilutif yang terjadi ketika sekuritas tersebut dikonversikan menjadi saham biasa. Dalam konteks skema kompensasi, efek dilutif seringkali terjadi karena memberikan opsi saham kepada karyawan atau pihak lain. Yang keempat, penyebab efek dilutif. Ketika sekuritas dilutif dikonversikan menjadi saham biasa, jumlah saham yang beredar meningkat, sementara laba perusahaan biasanya tetap stabil atau bahkan menurun. Hal ini dikarenakan laba yang sama harus dibagi menjadi lebih banyak saham, sehingga mengurangi EPS perusahaan. Yang kelima, implikasi akuntansi. Dalam akuntansi keuangan, perusahaan harus mengungkapkan potensi efek dilutif dari sekuritas dilutif dalam laporan keuangan. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode treasury stock untuk menghitung EPS dilutif, dan di mana saham yang diantisipasikan dan konversi sekuritas dilutif dianggap telah dibeli
kembali dengan harga pasar. Yang keenam, pentingnya memahami efek dilutif. Penting untuk memahami efek dilutif karena hal yang dapat mempengaruhi persepsi investor tentang kinerja perusahaan. Efek dilutif yang signifikan dapat mengidentifikasi bahwa laba perusahaan tidak sekuat yang terlihat pada EPS yang dilaporkan, yang dapat mempengaruhi harga saham dan kepercayaan investor. Yang ketujuh, skema kompensasi. Pengertian dari skema kompensasi adalah program yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada karyawan atau pihak lain dengan memberikan sekuritas dilutif sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan atau pihak lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka memiliki kepentingan dalam kenaikan harga saham. Skema kompensasi dalam akuntansi keuangan mengacu pada program yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada karyawan atau pihak lain dengan memberikan kompensasi dalam bentuk sekuritas dilutif sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Tujuan utama dari skema kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan atau pihak lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka memiliki kepentingan dalam kenaikan harga saham. Dalam skema kompensasi, sekuritas dilutif seperti opsi saham karyawan, wara, dan obligasi konversi sering kali diberikan kepada karyawan atau pihak lain sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Karyawan atau pihak lain biasanya diberikan hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di masa depan atau diberikan hak untuk menukar obligasi menjadi saham perusahaan pada tingkat tertentu. Skema kompensasi dapat membantu perusahaan dalam berbagai cara, termasuk yang pertama yaitu meningkatkan kinerja. Karyawan atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dapat kenaikan harga saham cenderung bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, retensi karyawan. Program kompensasi yang menarik dapat membantu perusahaan dalam merawat dan mempertahankan karyawan terbakat. Yang ketiga, penghematan biaya. Dalam beberapa kasus, memberikan kompensasi kepada bentuk sekuritas dapat lebih ekonomis daripada memberikan kompensasi dalam bentuk tunai. Namun, skema kompensasi juga dapat memiliki beberapa risiko dalam komplikasi, termasuk yang pertama, efek dilutif. Pada efek dilutif, pemberian sekuritas dilutif kepada karyawan atau pihak lain dapat mengakibatkan efek dilutif yang mengurangi laba bersaham perusahaan. Yang kedua, kompleksitas akuntansi. Akuntansi yang skema kompensasinya dapat kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, potensi konflik kepentingan. Terkadang, skema kompensasi dapat menciptakan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya. Dengan memahami skema kompensasi dalam akuntansi keuangan, perusahaan dapat merancang program kompensasi yang sesuai dengan tujuan dan pengelolaan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, saya Justinus Susanto Vanatri akan menjelaskan tentang laba per saham. Yang pertama itu adalah laba per saham. Laba per saham dihitung tidak hanya berdasarkan saham biasa beredar, tapi juga berdasarkan jumlah lembar saham yang akan beredar. Jika sekuritas convertible tertentu ternyata dikonversi dan jika opsi atas saham tertentu ternyata digunakan, kita menghitung laba per saham atau EPS tidak hanya berdasar pada saham biasa yang beredar saat ini, tetapi juga mempertimbangkan potensi efek dari sekuritas convertible dan opsi atas saham. Maka EPS yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi yang lebih realistis tentang kinerja perusahaan. Yang kedua itu ada sekuritas convertible. Ketika kita memperhitungkan sekuritas convertible dalam perhitungan EPS, kita mempertimbangkan jumlah saham yang akan beredar. Tetapi juga yang kedua itu ada sekuritas convertible. Ketika kita memperhitungkan sekuritas
Yang kedua itu adalah sekuritas konvertibel. Ketika kita memperhitungkan sekuritas konvertibel dalam perhitungan EPS, kita mempertimbangkan jumlah saham yang akan beredar. Jika semua sekuritas konvertibel tersebut dikonversikan menjadi saham biasa, ini penting karena sekuritas konvertibel memberikan pemegangnya hak untuk mengubahnya menjadi saham biasa pada tingkat tertentu. Dengan demikian, mempertimbangkan potensi konversi sekuritas ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang jumlah saham yang benar-benar beredar yang mempengaruhi EPS. Yang ketiga itu adalah opsi atas saham. Opsi atas saham ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di masa mendatang. Ketika opsi ini digunakan, saham baru akan dikeluarkan yang akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan EPS penting untuk mempertimbangkan potensi penambahan saham dari pengguna opsi atas saham karena hal ini akan mempengaruhi pendapatan per saham bagi para pemegang saham saat itu. Mempertimbangkan efek dari sekuritas konvertibel dan opsi atas saham dalam memperhitungkan EPS memungkinkan investor dan analis untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan. Ini membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan akurat karena menggambarkan potensi dampak dari instrumen keuangan yang dapat mengubah struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan EPS yang memperhitungkan semua faktor ini sangat penting dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga itu adalah penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu ada pengertian. Penyajian dan pengungkapan adalah perusahaan harus menyajikan laba per saham dasar dan laba per dilusuan pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Yang kedua itu yang berikutnya itu adalah laba per saham atau basic EPS. Laba per saham dasar adalah ukuran laba perusahaan yang dihasilkan per saham yang biasa beredar saat ini tanpa memperhitungkan efek dari sekuritas dilutif seperti opsi saham atau konversi obligasi. Perhitungan laba per saham dasar didasarkan pada laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar selama periode tersebut. Yang berikut ada itu laba per saham dilutif atau dilutif EPF. Laba per saham dilutif adalah ukuran laba perusahaan yang dihasilkan per saham biasa yang beredar dengan mempertimbangkan efek dilutif dari sekuritas opsi saham, waran atau obligasi konversi yang dapat mengurangi EPS jika dilaksanakan. Perhitungan laba per saham dilutif mencakup jumlah saham yang beredar saat ini ditambah jumlah saham yang beredar jika semua sekuritas dilutif dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua itu adalah tujuan penyajian pengungkapan. Penyajian pengungkapan EPS dasar dan dilutif penting untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menyajikan kedua jenis EPS ini perusahaan memberikan transparansi mengenai potensi dampak dari sekuritas dilutif terhadap pendapatan perusahaan bagi pemegang saham. Investor dan analis dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan analisis kinerja perusahaan dan membuat kepentingan investasi yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku mengharuskan perusahaan untuk menjanjikan dan mengungkapkan laba per saham dasar dan dilutif dalam laporan keuangannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dengan mematuhi standar akuntansi, perusahaan memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka. Dengan menyajikan dan mengungkapkan baik laba per saham dasar maupun dilutif dalam laporan laba rugi, perusahaan memberikan informasi yang relevan terhadap pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam memahami kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang berikut itu adalah analisis laporan keuangan. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Krisan Sukorano, dan di sini di kelompok saya akan membahas yang keempat, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan.
Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kinerja keuangan, mengidentifikasi tren dan pola yang relevan, serta mengevaluasi kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis laporan keuangan. Pemahaman terhadap laporan keuangan. Membaca dan memahami isi dari laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan-catatan tambahan yang terlampir. Analisis vertikal. Membandingkan setiap item dalam laporan keuangan dengan total aset atau penjualan untuk memperoleh presentasi relatif sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi proporsi masing-masing item terhadap total. Yang berikut, analisis horizontal, yaitu membandingkan data keuangan dari beberapa periode seperti tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang berikut, rasio keuangan, yaitu menghitung dan menganalisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan leverage untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang berikut, analisis cash flow, menganalisis laporan arus kas untuk memahami sumber-sumber dan penggunaan kas perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor non-finansial yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan seperti kondisi pasar, strategi bisnis, dan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian perbandingan dengan industri dan pesaing atau kompetitor. Membandingkan kinerja dengan perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing sejenis untuk menilai posisi perusahaan relatif yang ada dalam industri tersebut. Kemudian proyek dan prediksi. Berdasarkan analisis yang telah digunakan, membuat proyek atau prediksi terkait dengan kinerja keuangan masa depan perusahaan. Yang berikut, yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Menyimpulkan hasil dan memberikan rekomendasi terkait dengan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan yang komprehensif dan tepat dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik pemegang saham, manajemen, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, penting untuk memahami dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi entitas dalam suatu periode dan posisi keuangannya. Yang kedua, transaksi pembayaran berbasis saham. Transaksi pembayaran berbasis saham adalah transaksi di mana perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan atau pihak lain dalam bentuk saham atau instrumen keuangan lainnya seperti opsi saham atau saham terbatas. Transaksi ini seringkali digunakan sebagai bentuk dari paket kompensasi untuk memotivasi karyawan atau pihak lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, dampak pada laporan laba rugi. Transaksi pembayaran berbasis saham dapat memiliki dampak langsung pada laporan laba rugi perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memberikan opsi saham kepada karyawan sebagai bagian dari kompensasi, biaya kompensasi yang terkait dengan opsi saham ini harus diakui dalam laporan laba rugi. Pengakuan biaya kompensasi dalam laporan laba rugi dapat mengurangi laba bersih perusahaan untuk periode tersebut. Yang keempat, dampak pada posisi keuangan. Transaksi pembayaran berbasis saham juga dapat memiliki dampak pada posisi keuangan. Misalnya, jika perusahaan memberikan saham baru kepada karyawan, ini akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan modal ekuitas perusahaan. Selain itu, jika opsi saham diberikan kepada karyawan dengan harga di bawah nilai pasar, saat diberikan kepada karyawan dengan harga di bawah nilai pasar saat pemberian, ini dapat menghasilkan kelebihan nilai yang direkam sebagai ekuitas tambahan. Yang kelima, analisis kinerja keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, penting untuk memahami dan mengevaluasi dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini melibatkan
ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana transaksi tersebut memengaruhi laba bersih, pendapatan per saham, modal ekuitas, dan metrik keuangan lainnya. Yang keenam, pengungkapan dalam laporan keuangan. Perusahaan dilakukan untuk mengungkapkan informasi terperinci tentang transaksi pembayaran berbasis saham dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK mereka. Pengungkapan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan tentang strategi kompensasi perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Dengan memahami dampak strategi pembayaran berbasis saham pada laporan keuangan, analisis keuangan dan investor dapat membuat penilaian yang lebih baik tentang kinerja nilai